Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan selalu ceria dalam melaksanakan segala aktivitas, tidak semendung pada pagi hari ini. Dan jangan lupa ucapkan bismillah dan berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada pembelajaran pagi ini kita masuk pada KD 4.10, yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Jadi ibu memilih tertulis ya. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 poin, yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kedua, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Yang ketiga, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Oke, dari 3 poin ini kita akan mempelajarinya selama 2 minggu atau 2 kali pertemuan ya. Baik, poin yang pertama menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Oke, sesuai dengan materi atau poin tadi yang ibu sampaikan, yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi, berarti kalian harus memahami faktor-faktor tersebut ya. Dan sebuah permasalahan itu dalam sebuah negosiasi akan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak bisa menawarkan solusi yang terbaik dari kedua belah pihak tersebut ya. Makanya penawaran itu selalu bersifat negatif, yaitu selalu merugikan salah satu pihak ya, seperti itu. Makanya perlu dipahami apa sih itu faktor-faktor penentu keberhasilan teks negosiasi. Nah, ada 4 ya, ada 4. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain, atau kesediaan partisipan untuk berkompromi atau menerima perbedaan pendapat ya. Contohnya bisa kita buka halaman 158 ya. Di situ ada contoh percakapannya. Ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Kenapa percakapan itu masuk sebagai kesediaan semua untuk berkompromi? Karena di sini ya, karena dalam percakapan di atas ini tadi, atau percakapan yang ibu bacakan itu ada kata ya sudahlah kalau itu mau kamu, berarti dia sudah bersedia melakukan kesepakatan tersebut ya, sudah mau bersedia ya, berarti sudah ada keinginan ya. Terus lanjut, itu tadi mengenai kesediaan semua untuk berkompromi. Sekarang bagian 2, yaitu tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak memaksa pihak lain, seperti masih pada halaman 158. Contohnya, iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau kamu kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Ya di sini nampak, di sini di dalam teks ya, di dalam teks tidak ada yang dirugikan karena si ayah memberikan saran yang bagus, seperti kalau dia kuliah dengan jurusan yang terbatas, dari si anak akan kesulitan ya. Terus akademiknya kurang siap, seperti itu ya. Di sini kenapa tidak ada paksaan? Karena yang diutarakan oleh ayahnya hanya bersifat saran ya, hanya bersifat saran seperti situ. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya, berarti tidak ada paksaan ya. Nah, terus tadi ada alasannya si ayah supaya tidak merugikan si anak, seperti itu. Makanya ini termasuk tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak memaksa pihak lain. Oke, terus kita masuk faktor yang ketiga, yaitu kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan, seperti ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya, kesepakatan berarti sudah ada hasil. Berarti kita ambil dari ya 2 percakapan, dari ya sudahlah dengan iya ya.
Artinya kedua belah pihak ini sudah saling setuju dengan hasilnya, sehingga dua percakapan ini yang diambil, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut faktor yang keempat. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Contoh, aku ingin mengembangkan bakat mekanikku ya, lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, di sini kan dia berusaha membujuk ayahnya dengan mengungkapkan alasannya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini 4 faktor penentu keberhasilan teks negosiasi. Jadi ibu ulangi, ada 4. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain, artinya sudah mau bersedia, sudah mau melakukan negosiasi tersebut, sudah mau melakukan kesepakatan tersebut, sudah setuju, ya, bersedia. Terus yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak memaksa pihak lain. Yang ketiga, alasan yang digunakan mampu memengaruhi pihak lain. Yang berikutnya, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Jadi itu 4 faktor, ya, penentu keberhasilan teks negosiasi. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Berarti bisa dari pengajuan, bisa dari penawaran, terserah yang mana yang diambil, ya. Oke, silakan buka 160. Situ ada, yaitu dari si anak, ya. Oke, si anak. Apa saja, ada 4 di situ, ya. Ada 4 alasan yang digunakan si anak atau si Rani. Semua teman Rani punya HP sehingga mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Itu alasan yang tepat, ya. Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas tanpa harus keluar rumah. 3. Rani membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. 4. HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan temannya. Oke, jadi ini alasan yang digunakan oleh Rani, ya. Terus itu tadi, ya, mengenai alasan, mengenai poin 2, yaitu menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama, pola narasi. Seperti pada teks 2 halaman 152, yaitu HP baru. Kenapa termasuk termasuk pola narasi? Karena pada teks tersebut ada urutan kejadian mengenai atau urutan peristiwa mengenai sebab Rani meminta HP baru kepada ayahnya, ya. Itu. Sedangkan yang kedua, pola dialog, yaitu seperti pada halaman 160. Itu berbentuk dialog karena di dalamnya berbentuk percakapan, sehingga disebut dengan pola dialog. Seperti itu, ya. Saya harap kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Baik, Ibu kasih contoh lagi satu. Kita menggunakan teks penjual mangga, halaman 151 sampai 152, ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, faktor penentu keberhasilan negosiasi, kan tadi ada 4. Yang pertama itu kesediaan partisipan untuk berkompromi. Kesediaan berarti sudah mau melakukan kesepakatan. Berarti jawabannya adalah baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Kenapa itu? Karena sudah ada kata baiklah, berarti dia sudah mau melakukan kesepakatan dengan si penjual, ya. Terus yang kedua, faktor yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak memaksa pihak lain. Misalnya, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Berarti di sini tidak merugikan pihak pembeli ataupun penjual, ya. Terus yang faktor yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Ini ada kata baiklah, saya ambil 3 kilo. Lanjut dengan akhirnya
penjual mempersilahkan kembali untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Berarti ini dua teks yang merupakan hasil kesepakatannya antara kedua belah pihak, yang tadinya sudah bersedia dan satunya sudah menyetujui. Berarti sudah ada kesepakatan namanya itu ya, makanya dua teks yang diambil. Oke, lanjut. Faktor yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Ya bisa seperti 30.000 Bu, murah. Seperti itu alasan, ada kata murahnya ya. Belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan matang pohon. Berarti ada alasan, dan masih banyak lagi yang bisa memengaruhi pihak lain ya. Itu nomor satu, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kedua, alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Ya banyak ya, dari pihak penjual. Misalnya 30.000 Bu, murah. Yang kedua, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan matang pohon. Yang ketiga, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Yang keempat, asal jangan pilih yang besar Bu, nanti saya bisa rugi. Yang berikutnya, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Oke, ini dari pihak si penjual. Kalau dari pihak si pembeli, oke, kita lihat. Kalau dari pihak si pembeli, oke, ini iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim Bang, 20.000 ya. Kenapa ini masuk alasan? Karena ada menyertakan lagi musim untuk meyakinkan si penjual. Terus berikutnya sini, iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Itu meyakinkan ya, mengiyakan tadi sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Baik, nomor 3. Nomor 3 itu pola yang digunakan dalam teks penjual mangga ini adalah dialog, karena di dalamnya berbentuk percakapan antara kedua belah pihak ya. Nah, seperti itu Nak ya, saya harap kalian paham ya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas salah lagi. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Jika tidak paham silahkan bertanya ya. Ada ungkapan mengatakan atau pepatah, malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya tugasnya tidak akan tuntas karena salah mengerjakan ya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga hari ini kita diberi kelancaran, dan jangan lupa mengerjakan tugas ya. Teksnya masih teks yang sama yang kita gunakan, yaitu studi wisata ya. Masih itu yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi soalnya Ibu sampaikan ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi pada teks studi wisata. Ibu ulangi, untuk tugas 2 ini, soal yang pertama, tuliskan faktor-faktor penentu keberhasilan negosiasi pada teks studi wisata. Ingat, ada 4 faktornya ya. Yang pertama, kesediaan partisipan untuk berkompromi dengan pihak lain. Silahkan cari teksnya di dalam teks studi wisata. Yang kedua, tidak ada pihak dirugikan. Cari juga satu teks di dalam teks studi wisata. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis mudah dilakukan. Cari juga di dalam teks studi wisata. 4, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Cari juga ya di teks studi wisata itu. Nomor 2, tuliskan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Itu. Yang ketiga, tuliskan pola yang digunakan dalam percakapan studi wisata tersebut. Seperti itu Nak ya. Semoga kali ini ada yang dapat 100 ya, atau setidaknya dapat 90 ya. Ibu harap kalian mengerjakan dengan baik, dan pekerjaan ini dikerjakan selama 2 minggu atau sampai tanggal 5 Februari ya. Seperti biasa, yang di luar Malili bisa sekali mengumpulkan tugasnya, yang di dalam Malili kumpul dengan tepat ya.
Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.